Oke. Nah, ada pertanyaan nih Pak. Kayaknya masih apa ya, bingung cara settingnya Pak. Boleh dibantu untuk cara setting dari apa di apps Bapak itu apa di mobile apa di Hmm. akun Bapak itu seperti apa nih dari yang tampilan default sampai ke tampilan Bapak buat trading tuh Pak. Oh, dari yang tadi menu-menu yang saya susun ya. Dari yang tampilan biasa tanpa settingan ke settingnya tuh gimana Pak? Step-stepnya. Oke, sebentar ya Pak. Boleh, boleh. Oke, ini saya anggap kosong dulu aja seperti Ya. ini. Hmm. Ini awalnya biasanya seperti ini awalnya. Tadi yang di awal saya butuhnya tadi stock price yang di Ya. awal nih, yang menu satu tadi ya. Kemudian ada lagi stock price. Kenapa dua? Karena kadang saya kalau nemu yang tadi hasil screeningnya itu ada dua ya, saya lihat satu-satu dulu. Oke, kemudian ada tadi multi chart ya. Ada multi chart, adanya di sini multi chart di menu chart. Oke, oke. Ini sudah ada nih di grup yang ini nih. Jadi Hmm. saya nggak bisa gunakan lagi. Oke, Oke. nah ini munculnya kayak gini langsung multi chart. Kemudian setelah multi chart itu ada isi vendor ya. Hmm. Isi vendor itu ada di search stock. Di search stock masuk ke isi vendor. Ini sudah tinggal dipilih yang ini. Kemudian saya pakai satu lagi search stocknya isi vendor. Baru saya masuk ke volatility of price yang ini. Sudah. Oke. Nanti tinggal dipilih dari yang gain, loss, kemudian top opening range. Nah, kalau top opening range ini bisa saya pakai one day trade. Kalau ini mau nge-hold silakan nanti tinggal disesuaikan lagi dengan teknikalnya. Siap, Itu siap. karena di sini juga sudah ada acuannya sebetulnya Pak Canda. Hmm. Dari high tahunannya juga udah ada sini. Bisa kita jadikan Oh, acuan juga sebetulnya buat resist. banyak ya. Kalau dia masih di bawah harga itu ya. Oh, itu high of year berarti di tahun ini aja, berarti Tahun ini 2022 aja. gitu aja, Mas. Betul. Oke, Iya, tahun ini aja. Gitu. mantap. Kemudian yang tadi yang terakhir itu order list yang saya pakai. Sama running, sorry, sama running tadi ada juga running di yang Hmm. berikutnya. Kenapa saya pakai running? Tadi yang seperti saya sampaikan di sebelumnya ya, Ya. saya lebih seneng tadi yang saya klik adalah max buy-nya, gitu Pak Chandra. Hmm. Oke, nah kemudian kalau untuk yang screen yang kedua tadi kita susunnya manual. Ini saya close dulu all Windows-nya. Tadi ada stock price ya. Stock price ini saya susun manual kayak gini nih. Satu-satu kita susun. Oke, buka lagi quote-nya stock price, kita susun lagi sesuai kebutuhan. Oh iya. Hmm. Kemudian chart-nya kalau di sini saya pakainya mini chart. Ini mini chart ini. Oke. Kayak mini chart-nya udah ada, jadi di sini nggak bisa kebuka nih. Yang ketiga. Hmm. Kemudian tadi yang terakhir order. Mini order tadi kalau nggak salah yang saya pakai deh. Oke, sebentar saya lupa nih letaknya. Oke, ada di sini nih di common order, kemudian di mini order. Udah, ini yang tadi saya Oke. pakai. Biar langsung cepet Itu sat Pak sat sat Chandra. gitu ya. Betul. Tapi kalau Mantap. terbiasa pakai FS order, silahkan. Mungkin kalau karakternya, biasanya saya satu lot dulu, karena kan kalau Ngetes. di FS order itu kan dia kelipatan volumenya ya. Kalau saya lebih Hmm. senangnya pakai ini sih, max buy. Tinggal lihat dari cash-nya berapa, atau kalau mau all in ya tinggal lihat dari limit, limit apa namanya, limit buy-nya berapa. Berarti kalau kita pakai mini order, dia nggak pakai margin ya, Pak? Full cash doang? Atau Masih gimana? bisa, masih bisa Oh. dimunculkan kalau kita klik max buy seperti ini, nanti Ah. akan muncul dari Oh. kemampuan cash-nya berapa lot, kemampuan include dengan Nanti. limitnya berapa lot. Kita tinggal I pilih see. aja. Kan takutnya salah milih gitu kan? Takutnya Kepencet salah apa? pilih, betul. Kita tinggal pilih. Oke, siap. Oke, kita lanjut, Pak, untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Nah, ini dari Bapak Agustini Halim. Nah, Mhm. untuk automatic order, apakah bisa tidak tereksekusi jika terjadi gap up atau gap down dalam transaksi di saham tersebut, Pak? Bisa saja ya, bisa saja. Oke, Kemungkinan itu ada, kemungkinan itu ada. siap. Karena kan di bursa itu juga ini juga kenapa nih? Mungkin pernah dengar apa namanya yang
strategi 513 ya, Hmm. yang dipakai pada saat open atau low untuk itu. Nah, kalau 513 itu kan dia 5-nya hajar kanan, satunya di apa namanya, di beat, kemudian 3-nya itu 9 fraksi ke bawah. Nah, Oh, 9 banyak fraksi, juga. 9 fraksi ke bawah itu karena di bursa ada ketentuan untuk satu kali enter itu maksimum 10 fraksi ke atas atau 10 fraksi ke bawah. Oke, Kalau lebih dari 10 fraksi, dia otomatis reject karena sudah lewat dari rules itu. Gitu Pak Chandra. siap. Nah, kemungkinan itu pun bisa terjadi di automatic order kalau dia sudah lewat dari batas itu. Gitu. Jadi Hmm, langsung gap up atau gap turun tadi ya kejadiannya. ya, ya, ya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut, Pak. Pertanyaan dari Ibu Nur Hidayah. Pak Nurdin, Ya, apa boleh dikasih tips cara menghindari kena guyur saham saat kita scalper nih, Pak? Kena guyur. oke. Nah, itu salah satu yang mungkin agak sulit dihindari ya. Iya. Ah, Oke, kita buka lagi yang tadi. Nah, yang penting sih dari sini aja nih. Kenapa saya pakai dua? Karena kalau kita pakai ini aja, ya mungkin ini naik. Secara buy-nya kan masih oke, masih kuat kan. hmm, Buying power-nya, demand-nya masih ada. Tapi kita tadi yang saya lihat, kita lihat dari per fraksinya. Kira-kira ada kemungkinan itu enggak? Kalau saya lihat seperti ini juga enggak langsung HK. Enggak langsung HK. Karena tadi oke. saya sudah screening dulu di sini berdasarkan technical, saya dapat di level berapa. Hmm. Kalau menurut saya ada peluang, kan nanti kelihatan kalau kita udah biasa trading ya. Oh ini kok tiba-tiba ada yang berkurang nih, nggak ada Oh transaksi iya. tapi bidnya berkurang. Nah itu udah indikasi sih kalau buat Hmm. saya. Berarti kasarannya pada nyabut bid tiba-tiba gitu ya? Iya betul Ah, Pak Chandra. Gitu atau itu salah satu tiba-tiba indikasinya sih gitu. tiba-tiba harga apa banyak yang buang kiri misalnya tuh bisa juga. Bisa juga betul. Tapi kalau dia buang kiri kan nanti pasti ada yang dan lah di apa namanya dan historinya kan ada ya di sini nih. Nah Ya, ini kan ada kelihatan. nih dan history. Tapi kalau di sini nggak ada tapi tiba-tiba berkurang, ya Wah, sudah cabut. salah satu indikator. Iya. Saya juga sering ke Gojek nih, Pak. Misalnya aku hajar kanan nih, tiba apa yang dari over volume tiba-tiba yang masih awalnya 200.000 tiba-tiba tinggal 10.000 itu kan tipis tuh, Pak. Aku Mm. langsung hajar kanan nih, Pak. Nah, kan berharapnya harga bakal naik tuh perpindahan harganya. Nah, malah tiba-tiba ditambahin lagi tuh, Pak. Nah, sering terjadi itu, Pak. Sering terjadi ya Pak Chandra. Makanya Iya. kenapa saya selalu ada chart nih Pak Chandra. Dan chart yang saya pakai adalah menitan. Karena kan seperti yang Hmm. dari kemarin-kemarin saya info di apa mentorship ya. Ya. Karena dalam trade itu masih ada tren. Ternyata di dalam menitan pun juga masih ada tren. Nah, situ kita bisa Oke. lihat trennya juga kan. Kita jadi bisa Hmm. antisipasi lah. Bukan kita memprediksi, tapi untuk kita mengantisipasi, identifikasi kira-kira mau kemana dulu. Nah, Ya. ini kita sesuaikan dengan yang tadi, yang di dua stock price ini. Hmm. Gitu. Oke, mantap. Lalu pertanyaan berikutnya dari Bapak Nyoman Trisna, itu bagaimana nih Pak cara order sebelum jam buka market? Apakah bisa atau gimana tuh Pak? Idealnya sih sebelum sebelum buka market ya, idealnya. Jadi kita pada Hmm, saat hari H atau pada saat jam buka, kita udah langsung ada sahamnya nih, apa yang mau kita beli. Tapi oke. seandainya pun kita nggak sempat seperti itu, maka tadi kenapa saya di sini pakai dua isi vendor? Hmm, Karena tujuannya itu tadi, kalau teman-teman nggak sempat malamnya untuk screening jam 9 pagi, buka ini ya. aja. Tinggal di screening dari volumenya ini. Hmm, Gitu. Ini nanti sampai close market pun akan selalu ada, jadi update. nggak harus juga. Waduh, saya ketinggalan nih, udah jam 9.30. Ini sampai jam 3 sore marketnya. Jadi nggak ada Hmm. ketinggalan juga sih kalau menurut saya. Berarti waktu yang tepat kalau kita mau scalping itu screeningnya itu pas malam hari atau pas pagi hari pas pembukaan Pak? Sebetulnya sih kalau menurut saya idealnya sebelum kita apa namanya terjun, kita Hmm, udah punya oke. range-nya, udah punya sahamnya, baru jam 9 pagi kita udah siap terjun. Tapi tadi kan nggak semua orang sempat melakukan itu. Mungkin dia baru sempatnya pas jam 9 pagi di depan Hmm, laptop, depan kantor kan gitu ya di kantornya. Ya udah pakai ini aja udah cukup sih kalau bahasa Pak Chandra. Saya pun siap. kadang juga seperti itu. Jadi kalau saya udah punya saham, di hari saya udah lepas, saya ngelihat saham yang lain, ya saya juga ngelihat ini juga pada saat market berjalan. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Ibu atau Bapak Widi Budiarti. Nah, tadi kan sempat disinggung, sering kita singgung, yang open sama dengan low nih. Nah, maksudnya low itu harga pembukaan
yang pas hari itu atau harga close di hari sebelumnya tuh, Pak? Karena ini yang didata ini ya Pak, atau opening Ya, range ya, karena data ini adalah data hari yang bersangkutan, jadi low-nya ya low hari tersebut. oke. Gitu Pak Siap, Chandra. siap. Nah, ini kenapa di running ada saham ini, kan ini yang kemarin saya cek sih. Dan kebetulan di multi chart juga secara menitannya open sama dengan low. Gitu Pak Chandra. Oke. Gitu. Siap, Tetap siap. tetap Mhm. jangan apa namanya, jangan dimakan mentah-mentah, tetap yang dari screening ini kita sesuaikan lagi Evaluasi dengan lagi. style. Jangan, oh di sini Betul. masih oke nih, volumenya gede, hajar gitu. Tapi kita Jangan juga. nggak ada lisa lagi. Iya, ntar kita kegocek nih, Pak. Ya, tiba-tiba volume Betul, gede di hari itu doang. betul. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Bapak Dian Akbar. Nah, ada nggak sih Pak menu yang bisa mengecek jumlah antrian? Seperti dari jumlah bit yang ada itu berapa orang yang antrinya tuh Pak? Oke, Gimana? kalau untuk saat ini kita masih seperti ini ya, Pak, apa Oh, namanya? belum ada jumlah orangnya ya. Ya. Betul, kecuali nanti kalau kita sudah ada posisinya, ya kita hanya bisa ngelihat queue-nya, queue di Oh, posisi yang kita entry tadi. siap. Gitu. Tapi kalau secara keseluruhan, ya tampilan kita baru saat ini seperti ini. Mudah-mudahan ke depan bisa adalah yang itu. Oke. Lalu kita lanjut Pak Nurdin. Iya. Sebentar. Saya coba ambil dulu. Oke. Nah, dari tadi kita ngebahas tentang scalping nih Pak. Nah, Hmm. apakah ada screener atau cara screeningnya buat cari saham yang untuk nge-swing, Pak, yang agak panjangan lah kita megangnya gitu. Oh, nggak Gimana, Pak? panjangan ya. Oke. Nah, ini saya Hmm, juga tadi sejelasin dari awal juga, ada dua isi vendor. Dua-duanya ini bisa saya fungsikan juga, Pak Chandra. Nah, kalau saya oke, pingin agak swing, saya bisa pakai yang di sini nih untuk tren. Kalau di sini, Pak Chandra. moving average. Betul, moving Oke, average. Contoh misalkan ada ini ya PNBS, harga lasnya 85. ya, Saat ya. ini moving average 5-nya ada di 85, moving average 20-nya 69, 60-nya di 65. Artinya kalau secara susunan moving average, uh, apa namanya, uptrend, karena EMA yang lebih kecil ada di atas EMA yang lebih besar. Hmm, Seperti itu. Tapi nanti tinggal kembali dicek lagi, ini data yang disajikan, tinggal kita bagaimana menerjemahkannya sesuai dengan style kita aja. ya. Itu Pak Chandra. Oke, ini untuk shortcut dikit lah ya. Kita harus lihat di Hmm. chartnya lagi kayak gimana. Tetap tetap harus, karena ini data yang disajikan yang dipermudah oleh Mirai Asset by System. Kita Betul. tetap harus cek lagi sesuai style kita, karena Siap. nanti tergantung kita menerjemahkan data itu mau gimana. Oh, nampaknya koneksi agak tersendat. Kita tunggu dulu. Oke, sembari menunggu Pak Nurdin, tadi ini aku lihat ada yang bahas tentang red issue ya. Ada pertanyaan dari Bapak Wisnu Agung. Nah, harga saham setelah red issue apakah naik atau turun? Nah, ini nanti akan tergantung juga di market nih. Apakah dia menggunakan dananya untuk ekspansi atau untuk bayar hutang. Nah, itu teman-teman bisa lihat historicalnya. Misalnya kalau dia buat ekspansi, dia harga sahamnya bisa rebound, cenderung naik di beberapa waktu ke depan. Kalau buat bayar utang, itu cenderung agak turun trennya. Oh, nampaknya Pak Nurdin koneksinya agak bermasalah sampai keluar terlebih dahulu. Sebentar kita tunggu dulu Pak Nurdin untuk masuk kembali. Ya. Halo Pak Nurdin. Halo Pak Chandra, sorry ada gangguan koneksi sedikit nih, Ya, karena sedang di nggak di luar. tempat. Ah iya, tidak apa-apa, Pak. Santai-santai. Yang penting kita sudah bisa bertemu kembali nih. Sudah ya, oke. Oke, sudah aman kok. Oke, sekian Saya kita coba lanjut. buka, Hmm, saya coba buka sistem dulu, kira-kira kuat apa enggak ini kita pakai buka sistem. Sebentar ya Pak Chandra ya. boleh, boleh. Atau nanti kalau nggak kuat, aku buka dari punya aku juga bisa, Pak.
Oke, sudah. Sudah aman ya? Oke. Aman lah untuk sisa sampai sesi ini masih aman insya Allah. Oke. Oke, ini ada yang bertanya Pak dari Bapak Robertus Enma. Nah, Hmm. apa sih bedanya mini chart sama multi chart tuh Pak? Oke, itu bagus nih. Tanya seperti itu. Ini mungkin bisa dilihat ya Pak Chandra ya. Saya share Ya, screen dulu ke boleh. teman-teman Mary Asset. Oke. Saya izin stop video ya Pak Chandra ya, biar Ya, nggak nggak terlalu apa-apa. nge-lag ya. Biar kuat. Ah. Oke, nah ini tampilan dari multichart. Di multichart itu banyak tools-toolsnya yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya kita di sini bisa analisis tool save. Jadi yang sudah kita setting, bisa kita save. Jadi kalau kita buka saham ini, itu tetap masih ada. Ini salah satu yang tidak ada di mini chart. Jadi mini chart Hmm. itu dia hanya menampilkan kode sahamnya aja, sama time frame-nya. Sudah itu aja. Selebihnya untuk tools-toolsnya sama, untuk indikator-indikator yang ada di multichart juga sama. Tapi dia nggak ada fungsi untuk save ini aja. Sama Oke. nggak ada fungsi untuk save settingan chart yang sudah kita buat. Itu aja Pak Chandra. Jadi Siap. kalau kita pakai di ini nih, di mini chart, di sini, kalau kita udah tarik-tarik garis, nanti hilang. Nggak bisa kita save. Oke. Lebih sedikit fiturnya ya. Iya, tapi overall sama dengan multichart untuk fiturnya. Hanya itu aja membedakan. Hmm. Itu Pak Chandra Oke. kira-kira. Siap. Dan untuk